Assalamualaikum teman-teman. Nah, melalui video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi kita di kelas perancangan basis data. Oke, jadi nanti kita akan membahas mengenai SQL Server ya. SQL Server di sini adalah artinya Structure Query Language atau biasanya dipanggilnya atau disebutnya SQL sih. Tapi karena kebanyakan orang Indonesia jadi bacanya SQL. Padahal cara baca yang benar itu adalah SQL. Oke, next. Nah, di sini tujuan kalian belajar ini, yang pertama adalah kalian bisa membuat basis data atau database-nya, membuat tabelnya, dan membuat kolomnya. Yang kedua, kalian bisa mengubah tabel dan kolomnya, struktur dari tabel dan kolomnya. Yang ketiga, kalian bisa menghapus tabelnya, kolomnya, dan juga database-nya. Oke. Dengan menggunakan SQL Server, Microsoft SQL Server. Oke. Di sini saya mau menjelaskan sedikit mengenai tipe-tipe SQL atau Structure Query Language. Yang pertama ada Data Control Language. Yang kedua Data Definition Language. Yang ketiga ada Data Manipulation Language. Jadi data control itu untuk mengontrol basis datanya. Kita nggak belajar ini. Next ya. Ini untuk anak-anak yang TI. Nah, kita belajarnya Data Definition Language dan Data Manipulation Language. Kita belajarnya Definition dan Manipulation, DDL dan DML. Data Definition dan Data Manipulation. Biar kalian paham ya, saya ulang-ulang. Nah, Data Definition ini untuk mendefinisikan strukturnya. Kayak gini nih. Nah, Data Definition Language. Data Definition Language, DDL. Jangan dodol ya. Oke, bacanya jangan dodol tapi ya. Gimana gitu. Membangun desain atau struktur dari basis data atau database-nya, tabel, dan kolomnya. Jadi desain awalnya, dia mau berapa kolom, basis datanya mau ada berapa tabel, basis datanya itu ukurannya apa, ukurannya berapa, namanya apa, tabelnya namanya apa, kolomnya namanya apa. Nah, ini namanya desainnya atau strukturnya. Itu. Nah, di sini itu sintaksnya itu ada satu, create, yang kedua drop, yang ketiga alter. Create itu untuk membuat sesuatu, menciptakan sesuatu, itu create. Codingnya pakai create, nanti sintaksnya pakai create. Yang kedua drop. Drop itu untuk menghapus, bisa hapus basis data, hapus tabel, atau hapus kolom. Yang ketiga alter, itu untuk mengubah, bisa basis data, tabel, atau kolom. Tapi kalau basis data jarang ya. Jadi kita basis data kita fokuskan ke create sama drop aja. Alter itu untuk tabel dan kolomnya. Nah, jadi yang pertama, create itu untuk membuat sesuatu, menciptakan sesuatu. Drop ini untuk menghapus sesuatu, bisa ini, hapus ini, salah satu dari ini. Dan alter itu juga bisa untuk mengubah sesuatu dari ini, menciptakan, menghapus, mengubah. Create menciptakan, drop menghapus, alter mengubah. Sampai bosan ya. Astagfirullah, jatuh bukuku. Nah, next. Ini basis data. Mungkin lorono hilang ini, apa. Nah, yang pertama, ini untuk membuat basis data. Codingnya kayak gini, create database, nama basis datanya apa. Gampang toh, tinggal create database. Nah, kalau mau menghapus, itu tinggal drop database, nama basis datanya apa. Gampang kan? Tinggal create database. Itu kalau mau membuat database, nama database-nya apa yang dibuat. Drop database, lalu nama database-nya. Itu untuk menghapus database.
Jadi kalau mau membuat database tinggal create database namanya apa. Kalau menghapus tinggal drop database, nama basis datanya apa, nama database-nya apa. Pang, ini 3 ini use nama database. Oh iya, ini use itu untuk menggunakannya. Untuk menggunakan database-nya itu tidak bisa langsung digunakan. Kita ada sintaksnya atau ada action-nya. Action di sini maksud saya kita harus mengklik sesuatu gitu. Nah, di sini kita pakai kodenya use to, use nama basis datanya. Jadi create database untuk membuat database, drop database untuk menghapus database-nya, use nama basis data untuk menggunakan basis data itu. Selanjutnya, nah kita akan belajar untuk membuat basis datanya. Ada 2 cara. Yang pertama melalui aplikasinya, melalui user interface-nya. Yang kedua nanti melalui coding kayak tadi, ada sintaks-sintaksnya. Nah, yang pertama ini caranya gampang banget. Nah, ini di sini ini ada folder, ada nama database-nya. Ini kita klik biasa, klik pelan aja satu, terus kita klik kanan. Kita klik kanan muncul kayak gini toh. Pilih new database. Kalau udah diklik new database ini muncul kayak gini, pop up kayak gini. Nah, ini silahkan nama database-nya diisi di sini. Bebas, terserah. Kalian mau buat database apa? Nah, diisi di sini. Yang lainnya nggak usah diedit. Kecuali ini tuh penyimpanannya. Nah, ini nggak bisa tak geser ya, soalnya gambar. Nanti kalau belum jelas, yang udah install SQL bisa share screen ke saya, nanti saya jelasin cara nyimpennya kalau melalui user interface. Jadi kalau di sini ini langsung otomatis tersimpan di foldernya SQL, di folder C ya. Jadi C SQL Server. Nah, nanti kita bisa pindahkan ke folder lain. Nah, ini lewat sini nih, yang kepotong ini. Oke. Selanjutnya, nah, ini kita menggunakan sintaks, menggunakan coding ya. Di sini saya ada 2 tipe, dengan parameter dan tanpa parameter. Jadi nggak ada embel-embel ininya loh. Nggak ada size-nya, nggak ada file growth-nya, nggak ada, pokoknya simple, rano parameternya. Nah, yang pertama ini adalah cara yang paling panjang. Yang saya tahu ya, ini panjang. Create database PBD. Membuat database PBD ya. On primary. Data primernya di mana? Namanya PBD. Ini nama database-nya ya. File name itu di mana database-nya akan disimpan. Foldernya di mana? Namanya apa? Nah, ini. Pastikan benar menggunakan MDF. Lalu kita setting lagi nih. Size-nya. Size-nya ukuran awalnya 1 MB. Jadi ini size ini ukuran awalnya. Lalu ada max size. Max size di sini itu 10 MB. Jadi ini maksimal ukuran database-nya itu 10 MB. Lalu ada file growth. File growth-nya ini 2 MB. Jadi ini adalah pertambahan ukuran database-nya kalau udah melebihi ukuran maksimal dari database. Saya ulang lagi. File growth itu adalah pertambahan ukuran database ketika sudah melebihi ukuran dari max size-nya. Jadi kalau udah datanya tuh lebih dari 10 MB, nah itu akan bertambah 2, jadi 12 MB. Jadi walaupun udah kepakainya 11, tapi ukurannya tetap akan 12 karena pertambahannya 2. Seperti itu. Lalu di sini ada log on. Log on, historinya on, nyimpen historinya di, nah, namanya pbd log. Lalu disimpannya di mana? File name-nya sama,
Kalau bisa sama ya, kayak MDF-nya. Ya kali MDF sama LDF, kalau misalnya jauhan, nggak jadi LDF dong, jadinya LDR. Nah, ini dipisah. Jangan dipisah, mah dipisah. Ini kalau bisa, disamakan ya foldernya. Jangan sampai kepisah. Karena ini satu paket, MDF sama LDF nih. Database sama historinya. Ini file database-nya, ini file historinya. History itu kita pernah ngapain aja sih sama SQL-nya nih? Kita pernah buat database, kita pernah buat tabel A, B, C, D, kita edit tabel B. Nah, itu kesimpannya di sini, di LDF ini. Lalu ini ada size sama max size, sama kayak yang tadi. Size ini ukuran awalnya, max size ini ukuran maksimalnya dari historinya. Nah, di sini file growth-nya 1 MB. Kenapa nggak 2? Ini saya ingetnya kalau 2 tuh nggak bisa error, dia bisanya 1. Oke. File growth itu ingat ya, pertambahan ukuran ketika sudah melebihi ukuran maksimal dari suatu database atau suatu history. Oke. Jadi di sini. Nah, ini tuh buat nyimpen database-nya. Yang ini buat nyimpen historinya. Saya ulang lagi, pastikan nama foldernya sama, penyimpanannya sama. Jangan dibuat LDR ya. Nah, lanjut. Nah, ini ada juga yang lebih pendek dengan parameter juga. Parameternya cuma 2, nama dan file name. Ini lebih simple. Create database PBD on simpan. Buat database PBD di namanya PBD. Di mana file name-nya? Di sini. Disimpannya di D. Nah, kelebihannya apa? Jadi di sini tadi kan lognya kita tentukan sendiri, penyimpanannya di mana, size-nya berapa, max size-nya berapa, file growth-nya berapa. Di database-nya juga ada size, max size, file growth. Nah, kita kan pusing ya, size-nya tuh mau berapa, max size-nya berapa, file growth-nya berapa. Nah, saya sarankan pakai ini aja, ini lebih simpel. Kita tinggal menentukan mau penyimpanannya di mana. Nanti MDF sama LDF-nya itu udah langsung jadi satu. Jadi nggak usah men-setting satu-satu, nggak usah ngodingin satu-satu, ini mau ditempatin di mana, ini mau disimpan di mana, file size-nya berapa. Nah, menggunakan ini itu udah otomatis. Dan filenya juga udah tertata gitu. Udah bisa disimpan di suatu folder tertentu gitu. Selanjutnya nih, ini yang tanpa parameter, gampil, pendek banget codingnya. Nah, tinggal create database PBD. Tapi kenapa kita nggak pakai ini? Nah, karena ketika kita pakai ini, itu file MDF dan LDF-nya itu tersimpan di drive C folder SQL. Nah, nanti susahnya gimana? Kalau kita mau ngopi MDF LDF-nya. Yang kedua, itu kalau kita mau mendevelop dengan program aplikasi. Kalau kita aplikasinya kita mau taruh ke objek misal, lah database-nya di mana? Nggak katut. Nah, nggak keikut gitu, nggak keikut ke folder program aplikasinya, program yang kita buat. Nah, itu makanya lebih baik file MDF LDF ini, MDF dan LDF ini disimpan dalam satu folder di luar C. Tapi kalau mau C nggak apa-apa sih. Kalau kalian pakai komputer pribadi nggak apa-apa di C. Ini kemarin kan di lab kan ya. Di lab kalau di C, itu kasihan ya mereka ya. Setiap pertemuan baru itu buat lagi database-nya karena hilang. Karena di C. Karena di C ya. Jadi setiap komputer lab-nya tuh restart, kan folder C-nya juga restart semua. Data-datanya hilang semua. Nah, makanya saya saranin pakai ini aja, filenya di D. Untuk antisipasi seperti itu juga. Kalau nanti C-nya kenapa-napa. Nah, selanjutnya. Nah, ini file di database ada 2, MDF dan LDF.
MDF, LDF. MDF untuk menyimpan database, LDF untuk menyimpan historinya atau lognya atau jejak-jejaknya gitu. MDF, LDF ya. MDF untuk menyimpan basis datanya, LDF untuk menyimpan historinya. Nah, yang ini namanya attach database. Digunakan untuk memasukkan database yang sudah dikeluarkan atau file MDF ke dalam server. Jadi misalnya kalian minta nih sama teman kalian, "Bu, aku di-share databasemu," gitu ya. Soalnya databaseku hilang. Nah, kalian minta file MDF sama LDF-nya teman kamu. Nah, filenya itu gimana? Nggak bisa langsung dimasukin ke sini, nggak bisa. Caranya pakai ini. Folder ini, database ya. Warna kuning database ini, kalian klik kanan, pilih attach. Lalu, setelah attach, kalian pilih file MDF yang dikasih teman kalian tadi. Nanti bisa masuk database-nya lengkap. Jadi kalian nggak usah mengeksekusi ulang. Jadi datanya tuh udah lengkap di situ. Jadi database-nya tuh udah kepindah. Nah, ini juga berfungsi ketika kalian akan mendevelop aplikasi. Aplikasinya mau ditransfer ke objeknya nih. Aplikasinya udah di-copy, oke. Nah, database-nya gimana? Nah, database-nya caranya seperti ini. Di-attach-kan, dimasukkan ke dalam SQL servernya. Caranya seperti ini. Pakai attach. Paham ya, attach ya. Untuk memasukkan database ke dalam SQL servernya. Jadi database-nya tuh udah ada, tinggal dimasukin aja. Database dan segala-segala isinya tuh udah ada ya. Next, ini detach. Detach itu untuk mengeluarkan, tapi tidak menghapus file masternya. Jadi kalau kalian mau ngopi MDF LDF-nya, kalau SQL-nya hidup itu nggak bisa. Kalian harus detach dulu kayak gini. Ini database-nya yang mau di-detach, diklik kanan, pilih task, pilih detach. Nah, ini database yang akan kalian transfer. Atau kalian mau kirim ke teman kalian mau kirim ke objeknya. Caranya seperti ini. Jadi di database latihan, database yang kalian mau serahkan, itu kalian klik kanan, pilih task, lalu pilih detach. Untuk apa? Untuk mengeluarkan database, supaya kalian bisa untuk ngopinya. Nah, kalau belum di detach, itu nggak bisa di-copy, karena dia masih dipakai di sini. Masih dipakai di SQL-nya. Jadi detach dulu, baru bisa di-copy database-nya. Dan jangan lupa kalau mau ngopi database itu dua-duanya, MDF sama LDF-nya. Jangan disendiri-sendirikan, jangan cuma diambil MDF-nya. Nah, nanti LDF-nya sendirian. Oke, next. Nah, tabel. Kita nggak usah sampai tabel. Sampai sini dulu. Jangan lupa kalau ada pertanyaan tanya aja, karena kita ini minim ya. Minim aplikasi juga, kesulitan sinyal juga. Jadi kalau tidak paham, tanya, nanti saya usahakan untuk menjawab dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.